Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa peserta mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sekarang kita akan bahas persamaan diferensial biasa orde 1. Jadi sesuai definisi orde yang sudah kita bahas sebelumnya, orde 1 menunjukkan persamaan diferensial biasa ini memuat turunan yang tertingginya adalah turunan pertama, ya. Jadi secara umum kita bisa bentuk ekspresi dari persamaan diferensial biasa orde 1 ini dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Jadi dx sama dengan suatu fungsi f besar, katakanlah seperti itu, ya, terhadap x dan y. Jadi yang mencirikan dia orde 1 adalah karena adanya dx, ya. Jadi turunan tertingginya adalah turunan pertama. Dan fungsi f besar itu bisa dalam bentuk apapun, ya. Banyak sekali kemungkinan fungsi yang bisa kita tuliskan, gitu ya. F besar x, y ini. Nah, dalam hal ini ada beberapa bentuk khusus, gitu ya, dari f besar yang akan menjadikan atau yang akan mencirikan jenis-jenis persamaan diferensial biasa orde 1 ini. Ya, jadi dalam hal ini kita hanya membahas 3 bentuk dasar saja, ya, yang dicirikan dari bentuk fungsi f besarnya itu sendiri. Yang pertama adalah PDB terpisah, ya. Jadi PDB orde 1 yang terpisah. Jadi dalam hal ini f besar x, y-nya itu dapat kita tuliskan dalam bentuk perkalian antara dua buah fungsi g dan h, gitu ya. Jadi fungsi g adalah fungsi terhadap x saja dan h adalah terhadap y saja, begitu. Jadi dapat kita pisah, gitu ya, antara fungsi yang terhadap x saja, yaitu misalkan g, ya, fungsi g, dan fungsi yang terhadap y saja, yaitu fungsi h. Misalkan begitu, ya, jadi g dan h. Kemudian yang kedua adalah PDB orde 1 linier. Dalam hal ini si f besar x, y-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Jadi min px kali y ditambah qx. Jadi kalau kita balikkan lagi ke bentuk umum di atas, ya, kan berarti kita bisa tuliskan persamaan diferensial biasa linear ini dalam bentuk dy dx ditambah px y, gitu ya. Katakanlah misalnya sama dengan qx, gitu ya. Nah, kita tahu, ya, bentuk umum dari persamaan diferensial linear, ya, kan seperti ini, gitu ya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya. Dan kalau di orde 1, ya tentu menjadi seperti ini, ya. Jadi turunan tertingginya adalah turunan pertama. Jadi dx ini. Ya, sebetulnya bisa saja di sini bentuk umumnya kan yang kita bahas sebelumnya kan ada perkalian, ya, suatu fungsi di depannya, ya. Tapi kalau semuanya kita bagi dengan fungsi itu, ya, maka itu bisa kita ekspresikan nanti hasilnya dengan px saja, gitu lah, ya, setelah dibagi dengan suatu fungsi di depannya ini. Jadi setelah dibagi ini jadi px, nanti ini yang di sebelah kanannya juga kita bagi dengan ax, dibagi dengan suatu fungsi terhadap x, ya, dan kemudian kita bentuk menjadi qx. Jadi inilah bentuk umum dari persamaan diferensial biasa orde 1 linear, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah persamaan diferensial biasa eksak, ya, di mana si f besarnya itu dapat kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi minus m per n, gitu ya. Jadi m dan n-nya adalah fungsi terhadap x, y. Di mana m dan n itu sendiri memenuhi hubungan seperti ini,
Ya, jadi turunan parsial M terhadap Y itu sama dengan turunan parsial N terhadap X. Oke ya. Jadi 3 buah inilah nanti yang akan kita bahas ya. Bagaimana penyelesaian dari PDB orde 1 itu. Kemudian dalam beberapa kasus ya, kita juga akan membahas beberapa kasus khusus gitu ya. Yang kasus khusus ini pada awalnya itu sepertinya tidak memenuhi di antara ketiga bentuk ini gitu ya. Tetapi dengan melakukan sebuah transformasi, ya, kita kemudian bisa mengubahnya menjadi salah satu dari bentuk ini, gitu ya. Jadi bentuk-bentuk khusus ini akan kita juga pelajari. Ya, baik, kita bahas dulu PDB orde 1 terpisah. Jadi bentuk umumnya adalah ddx sama dengan perkalian antara fungsi G dan H gitu ya. G adalah fungsi terhadap X saja dan H adalah fungsi terhadap Y saja. Oke ya. Nah, saya dulu pernah menjelaskan bahwa D dx itu adalah satu kesatuan simbol untuk turunan ya. Jadi dia bukan pecahan pada awalnya, tetapi kemudian bisa kita treatment dia seperti layaknya pecahan. Ya. Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, ini mungkin saya jelaskan, perlu saya jelaskan sekilas ya, secara singkat tentang hal ini. Jadi misalkan Y sama dengan Fx adalah fungsi yang memiliki turunan. Ya, dari definisi diferensial, ya kita sudah belajar dulu di kalkulus bahwa bentuk diferensialnya itu adalah dy sama dengan f aksen x dx gitu ya. Ya, silakan dibuka kembali buku kalkulusnya ya. Mengapa definisi ini, bagaimana penjelasannya gitu ya. Jadi dy sama dengan f aksen x dx. Oke, kemudian nah, notasi yang si f aksen x ini sama dengan notasi d dx gitu ya. Jadi d dx di sini itu sama dengan f aksen x di situ ya. Itu satu simbol yang sama ya, yaitu simbol turunan fungsi f terhadap x. Nah, dari konsep diferensial ini ya, yang kemudian bisa muncul yang tadi saya katakan ya, jadi seakan-akan dia pecahan gitu ya, ddx ini. Oke, kita lihat bagaimana itu bisa terjadi. Ya, jadi simbol notasi f aksen x ini akan saya gunakan untuk menggantikan ddx ya. Jadi ddx saya ganti dengan f aksen, ini tab ya, gx kali hx, hy. Karena dia diferensial ya, jadi dx dy ini adalah suatu kuantitas sekarang ya, suatu kuantitas. Jadi bisa saya kalikan dengan masing-masing ruasnya dengan dx ya. Jadi f aksen dx sama dengan gx hy kali dx. Nah, f aksen x dx itu adalah dy ya, tadi sudah kita definisikan diferensialnya. Nah, jadi kita bisa ubah jadi dy sama dengan gx kali hy dikali dx. Oke. Nah, dari sinilah kemudian muncul ya. Muncul yang tadi saya katakan layaknya pecahan ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita amati dari sini ke langkah ini ya, itu kan seakan-akan kita mengalikannya dengan dx gitu ya. Kita kalikan dengan dx yang bentuk ini. Sehingga kita seakan-akan bisa menghilangkan ya dx ini. Dx karena kalikan dengan dx ya, per dx-nya ya, dengarkan dengan dx itu jadi
dihapus gitu ya, dalam tanda kutip. Ini menjadi kali dx. Ya, jadi jadinya dy sama dengan gx hy kali dx gitu ya. Nah, sebetulnya boleh-boleh saja ya Anda dalam pikiran Anda itu dalam pikiran kita itu mengalihkannya seperti ini ya. Jadi kita seolah-olah dx-nya adalah pecahan gitu. Tetapi pada dasarnya bukan pecahan gitu ya. Sehingga treatmentnya bisa seperti ini ya. Jadi oke lah ya, untuk langkah berikutnya, untuk seterusnya Anda boleh saja membayangkan ini pecahan dan kemudian kalikan dengan dx ya, jadinya jadi dy sama dengan gx kali hy kali dx ya. Jadi bisa loncatlah ke sini gitu ya, nggak masalah. Tapi jangan lupa bahwa itu terjadi karena konsep diferensial yang tadi dijelaskan gitu ya. Oke, kita bagi ya langkah berikutnya kita kumpulkan yang sama-sama y ya dengan yang sama-sama x ya. Di sini yang sama-sama y di sebelah kiri ya, ditempatkan yang sama-sama x di sebelah kanan saya tempatkan ya. Jadi bisa dipisah ya. Makanya itu kemudian dinamakan dengan PDB terpisah. Oke ya. Jadi kalau yang si y semua komponen y-nya itu ada di bagian kiri, maka berarti hy-nya dibagi gitu kan ya, 1 per hy. Ya, tentu kita harus syaratkan ya, hy-nya tidak boleh sama dengan 0 dalam hal ini. Terus kalau hy-nya 0 gimana? Nah, nanti ada penjelasannya ya di bawah. Nah, ini anggap dulu hy-nya tidak sama dengan 0 ya. Kita syaratkan hy-nya tidak sama dengan 0 untuk kasus yang langkah berikut ini. Sehingga kita bisa buat seperti ini gitu ya. Kemudian masing-masing diintegralkan ya, kedua ruas diintegralkan. Ini berarti integralnya hanya terhadap y saja, sedangkan ini berarti integralnya terhadap x saja ya. Jadi bisa kita langsung integralkan masing-masing ruasnya itu ya. Ya, nanti tentu tergantung nanti bagaimana fungsi hy-nya dan bagaimana fungsi si gx-nya, gitu ya. Oke, itu untuk hy yang tidak sama dengan 0. Kalau hy yang sama dengan 0 gimana gitu ya? Nah, kalau hy yang sama dengan 0 nanti kita periksa saja langsung ya. Dengan substitusi langsung ke PDB yang semula ya, PDB yang ini. Ya, apakah hy-nya ini sama dengan 0 menjadi solusi enggak gitu ya. Nah, kalau dia solusi ya berarti tinggal kita cek aja ya apakah dia memenuhi PDB semula ini. Baik ya, untuk lebih jelas mari kita lihat contoh. Ada 2 contoh yang kita bahas di sini. Yang pertama ini, ya, pertama dan kedua contoh seperti ini. Di sini jangan sampai bingung ya. Di bentuk umumnya di sini kan x ya, sementara di contoh adalah t. Itu nggak masalah. Karena di sini kan x dan t ini kan menunjukkan variabel bebas ya. Jadi itu bisa saja diganti dengan notasi apapun. Yang penting kita tahu ya mana yang variabel bebas, mana yang variabel tak bebas ya. Di sini tentu t menjadi variabel bebas ya dalam contoh kita ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan contoh ini. Ya, kita lihat dulu contoh yang pertama. Ya, dt sama dengan ky ya. Oke. Ya, dengan melakukan pemisahan ya cara yang tadi ya kita bisa langsung menuju ke langkah ini ya. Di sini kan berarti hy-nya adalah y ya, jadi hy-nya adalah y di sini. Kemudian ya gx-nya di sini dalam konteks soal ini ya berarti k gitu kan ya, berarti di sini k gitu ya. Ini jadinya dt ya karena variabel bebasnya adalah t. Nah, tentu kita syaratkan ya di sini karena dibagi dengan y ya, tentu y-nya nggak boleh 0 ya. Oke, kemudian kita selesaikan masing-masing integral masing-masing ruas. Ya, integral di ruas kiri ya, Anda sudah belajar dulu di kalkulus 1 per y dy ya. Di sini kan y-nya tidak boleh 0 ya. Itu integralnya adalah ln mutlak y gitu ya ditambah c1. Di sini harus kita
tuliskan mutlak Y ya. Ya di kalkulus silakan dipelajari lagi. Karena kalau tidak kita mutlakkan ini jadinya tidak tepat ya. Karena si Y bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya. Nah, kalau negatif nggak mungkin kan? Karena lon daerah definisinya kan tidak mungkin negatif ya, tidak boleh negatif. Jadi makanya kita mutlakkan di sini. Ya, jadi ln mutlak Y ditambah C1 ya. Ini karena dia integral tak tentu ya, ditambah suatu ksanta, katakanlah C1. Kemudian yang ini integralnya adalah karena terhadap T berarti KT ditambah C2 ya. Jadi C2 adalah konstanta integrasi untuk yang integral sebelah kanan ini. Sebelah kanannya ya. Ya, kemudian karena sama-sama konstanta ya, C1 C2 ya udah kita kumpulkan saja ya dalam suatu konstanta baru gitu ya. Jadi ln mutlak Y sama dengan jadinya KT ditambah C. Jadi C-nya di sini kalau kita lihat lagi hubungan di atas berarti kan C2 dikurang 1 berarti ya. Tapi C2 kurang 1 kan juga konstanta ya, makanya kita buat saja notasi satu saja gitu ya, notasi konstantanya C. Ya. Nanti dalam prakteknya Anda boleh saja langsung ke langkah ini ya. Karena kan sudah jelas itu ya. Jadi si C ini itu bukan hanya milik si KT, hanya milik di ruas kanan saja ya, tapi C ini sudah merupakan sudah mengakomodir konstanta yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan gitu ya. Ya, karena sama-sama konstanta, C2 kurang C1 juga konstanta, ya sudah kita notasikan dengan C saja. Ditambah C gitu ya. Oke, nah kita tahu kalau bentuk ln mutlak Y sama dengan KT tambah C, ya jadinya mutlak Y adalah E pangkat KT tambah C gitu ya. Nah, di sini kan E pangkat KT tambah C sama dengan apa? Sama dengan E pangkat KT dikali dengan E pangkat C gitu ya. Nah, karena C konstanta, maka E pangkat C pun juga konstanta ya. Nah, kalau begitu berarti kita tuliskan saja dengan konstanta baru ya, misalkan B. Ya, jadi B ini adalah E pangkat C ya. Karena E pangkat C tidak mungkin 0 gitu ya, berarti si B juga tidak mungkin 0 ya dalam hal ini. Jadi mutlak Y sama dengan B E pangkat KT, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang karena ini mutlak ya, jadi bisa positif bisa negatif gitu ya. Jadi kita bisa buka si Y saja, sehingga yang bagian kanan bisa ada dua kemungkinan ya, plus minus gitu ya, dikali B E pangkat KT. Nah, plus minus kali B, plus minus B juga adalah konstanta ya. Jadi ya sudah kita wakilkan lagi dengan notasi atau simbol konstanta yang baru, misalkan A gitu ya. Jadi A ini adalah plus minus B, dan dia nggak sama dengan 0 ya, karena tadi ya di langkah sebelumnya. Jadi artinya A tidak sama dengan 0. Ya, sehingga kita punya solusi Y sama dengan A dikali E pangkat KT, di mana A-nya adalah tidak 0. Ya. Itu kalau Y-nya tidak sama dengan 0 gitu kan kasusnya. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0 gimana? Apakah ini solusi? Ya, apakah Y sama dengan 0 solusi? Nah, tinggal kita periksa saja ya. Dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan awalnya ya, persamaan PDB awalnya. Ya, jadi kalau kita substitusikan ya, kalau Y sama dengan 0 maka DT jelas 0 kan ya. Jelas 0, dan di sebelah kanan juga begitu ya. K dikali 0 berarti 0. Ya, 0 sama dengan 0 berarti dia memenuhi ternyata ya betul bahwasanya Y sama dengan 0 adalah solusi. Oke ya. Nah, untuk mengakomodir untuk mengakomodir solusi yang 0 ini ya, awalnya kan kita di sini menuliskan Y sama dengan A kali E pangkat T, di mana A-nya tidak 0. Ya, artinya ini adalah solusi yang tidak 0-nya. Nah, kalau kita akomodir Y sama dengan 0, maka bisa saja kita tuliskan sekarang A-nya boleh 0 kan? Ya, kalau A-nya 0 berarti
solusi yang Y sama dengan 0 akan terakomodir gitu ya. Dengan demikian kita bisa menuliskan secara umum solusinya itu adalah Y sama dengan A kali E pangkat KT. Ya, di mana A sekarang yang awalnya tadi tidak sama dengan 0. Nah, untuk mengakomodir solusi yang Y sama dengan 0 tadi, maka A-nya sekarang boleh bilangan real sembarang gitu ya. Jadi boleh 0 pun juga bisa jadi A-nya juga bisa 0 gitu. Ya, jadi solusi umum dari dy dt sama dengan KY adalah Y sama dengan A kali E pangkat KT, di mana A adalah konsanta real. Oke, itu contoh pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya. Oke, ini ada X pangkat 2 dikali aksen sama dengan X pangkat 2 tambah 1 per 3Y pangkat 2 tambah 1. Ya. Kita lihat dulu nih, kira-kira ini bisa dipisahkan nggak ya antara fungsi yang sama-sama X saja ya dengan fungsi yang terhadap Y saja gitu ya. Bisa ya. Di sini tampak jelas bisa kita lakukan seperti itu. Jadi yang 3Y pangkat 2 tambah 1 ya, pindah ke kiri, ya, ini dikalikan. Kemudian yang X juga kita pindahkan ke kanan ya, jadi X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2. Ya tentu di sini kita syaratkan ya, X-nya nggak boleh 0 ya. Jadi solusi yang nanti akan kita cari adalah solusi yang domain X-nya tidak selain 0 gitulah ya. Oke ya, jadi Y aksen menjadi dy dx ya. Kemudian S pangkat 2 tambah 1 per S pangkat 2 menjadi 1 tambah 1 per S pangkat 2. Oke ya. Nah, ya, ini lagi-lagi ini tadi yang saya jelaskan di dx bukan pecahan, tapi kita bisa anggap dia seperti pecahan. Jadi lebih mudah kita langsung saja menuliskannya menjadi dy di sini kemudian dx di sana gitu ya. Dan kemudian masing-masing diintegralkan. Kemudian sorry, ini harusnya bisa langsung ya. Bisa langsung kita tukar aja nih ya, 1 tambah 1 per S pangkat 2 ya, yang di sini. Ya, jadi masing-masing ini mudah saja kan kita integralkan. Yang bagian kiri, ya integralnya apa? Y pangkat 3 ditambah Y, ditambah C1 ya awalnya. Kemudian yang ini berarti 1 tambah 1 per S pangkat 2, integralnya adalah X dikurang 1 per X ya. Ini kan S pangkat min 1 diturunkan kan jadinya plus X pangkat min 2 ya, atau plus 1 per S pangkat 2 ya. Jadi X kurang 1 per X ditambah kosanta. Nah, kosantanya kita akomodir saja di kedua ruas ya, sehingga menjadi ditambah C gitu ya. Solusinya cukup yang seperti ini saja gitu ya. Tidak perlu kita buatkan solusinya Y sama dengan berapa gitu ya. Jadi ini juga adalah solusi yang dinamakan dengan solusi implisit ya. Jadi si Y-nya tidak dapat diekspresikan secara eksplisit ya, tapi di sini adalah solusi implisit. Oke, kemudian lanjut ke contoh, ke bentuk khusus ya. Oke, kemudian ada kasus khusus yang perlu juga kita bahas. Ya. Bentuknya adalah Y dx sama dengan fungsi f besar ya, dari Y per X. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan PDB yang seperti ini? Oke ya. Nah, kita bahas. Kalau X-nya itu tidak sama dengan 0 ya, kita bisa memisalkan Y per X itu adalah suatu fungsi V katakanlah ya, V terhadap X, sehingga dapat kita buat jadi si Y-nya sama dengan V dikali X gitu ya.
Nah, ini kan berarti kan bentuk perkalian U kali V ini. Ya perkalian dua fungsi lah gitu ya. Vx dan X. Nah, kalau kita turunkan kedua ruas dengan terhadap X ya, berarti dy dx sama dengan ini kan layaknya perkalian dua fungsi ya. Jadi yang pertama kita turunkan ini dulu, habis itu ya kayak ini ya, kayak UV sama dengan U aksen V tambah V aksen U ya. Tapi di sini kan ya maksudnya dalam bentuk umum kan U kali V gitu ya. Jadi U-nya ini misalnya X-nya adalah ada si V tadi ya. Ya, atau sebaliknya lah ya, supaya mudah ya, ini yang U, ini yang V gitu ya, misalkan ya. Jadi U aksen V ditambah V aksen U ya, berarti U aksen berarti si X aksen adalah 1 ya, kali V ditambah V aksen U ya, berarti dV dx dikali X ya, U-nya tadi X kan. Ya ini turunan perkalian dua fungsi biasa saja gitu ya. Harusnya Anda bisa paham dengan ini. Ya, jadi dx adalah menjadi seperti ini, dan karena tadi sudah kita buat di atas adalah f y per x dan y per x adalah v, maka kita bisa tuliskan dx-nya sama dengan f dari v gitu ya. Sehingga kita punya bentuk baru ya, persamaan diferensial bentuk yang baru, v tambah x kali dv dx sama dengan f terhadap v ya. Sehingga untuk menyelesaikan solusi, mendapatkan solusi yang untuk kasus khusus ini ya, kita bisa transformasi dia menjadi seperti ini. Dan ini sangat mudah untuk kita selesaikan ya. Jadi kita selesaikan dia untuk mencari solusi CV di sini dalam hal ini. Nanti ketika sudah dapat solusi CV, maka solusi Y-nya ya. Karena kan pada awalnya kita ingin mencari solusi Y ya. Nah, solusi Y-nya adalah Vx dikali X ya. Solusi V tadi dikali dengan X. Oke, kita lihat contoh supaya lebih bisa dipahami dengan baik. Misalkan kita punya d dx sama dengan Y dikurang 4x per X kurang Y. Ya, di sini berarti kita perlu syaratkan Y-nya tidak boleh X ya berarti ya. Ya, Y tidak boleh X berarti. Kalau kita lihat secara sekilas ya, persamaan ini tidak mungkin kita pisahkan kan antara X dan Y gitu ya. Karena di sini kan dikalikan dengan X kurang Y, nanti di situ dipindahkan dx-nya ya, jadi si-nya masih melekat, si y-nya masih melekat ke dx, dan si x di sini juga masih melekat ke dy ya. Jadi nggak mungkin kita bisa pisahkan gitu. Kalau kita lihat secara sekilas dari sini saja ya. Nah, tetapi kita bisa bentuk dia menjadi bentuk khusus yang di atas ini ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membagi kedua ruas pecahannya ini ya, dengan kedua masing-masing pembilang dan penyebutnya ini dengan X gitu ya, dibagi dengan X ya, tentu X-nya nggak boleh 0 berarti ya. Berarti untuk X yang tidak sama dengan 0, maka PDB tersebut dapat ditulis menjadi seperti ini ya. Jadi masing-masing dibagi dengan X. Jadi Y per X dikurang, ini juga dibagi dengan X dikurang 4. Jadinya ini juga dibagi dengan X1 ya, dikurang Y per X. Oke. Nah, Y per X kemudian kita misalkan dengan V tadi kan. Berarti jadinya V dikurang 4 sama dengan 1 dikurang V. Ya, sehingga kita bisa langsung menerapkan yang ini ya. Kan berarti kan bentuknya dy dx sama dengan f y per x ya. F y per x berarti kan sekarang fungsi dari f besar v-nya adalah
ini ya, V kurang 4 per 1 kurang V. Kita bisa langsung pakai ini. Ya. Tadi sudah kita turunkan tadi dengan aturan turunan untuk perkalian dua fungsi ya. Jadinya seperti ini. Ya, kita pakai saja langsung jadi V tambah X dV dx sama dengan FV-nya tentu jadinya ini ya. V dikurang 4, 1 kurang V. Nah, ini bisa kita pisah ya. Ini bisa kita pisah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, V-nya kita pindahkan ke kanan jadinya dikurang V. Jadinya X dV dx sama dengan V dikurang 4 per 1 kurang V dikurang V. Kemudian ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi V-nya 1 kurang V, ini juga 1 kurang V. Jadi 1 kurang V di bawah ya, di penyebut. Kemudian ini adalah V dikurang V gitu ya, karena ini kan berarti kan V dikurang V kuadrat ya. Jadi V dikurang V adalah 0. Kemudian ini min 4. Kemudian V kali min V kan min V kuadrat ya. Tapi karena ada min jadinya plus. Jadi min 4 ditambah V kuadrat atau jadinya V kuadrat dikurang 4. Oke. Nah, ini terhadap V saja kita bisa balikkan lagi ke kiri. Jadinya 1 dikurang V per V kuadrat kurang 4 dV, dan si X-nya juga kita balikkan ke kanan jadinya 1 per X ya. 1 per dx. Ya, tadi sudah kita syaratkan X-nya nggak boleh 0 ya. Jadi boleh kita buat di sini dibagi dengan X ya, 1 per X. Oke, jadi kita tinggal menyelesaikan integral masing-masing sisi saja ya. Sisi kiri integral terhadap V saja, sisi kanan terhadap X saja ya. Nah, silakan Anda lanjutkan ya. Bagaimana mencari integralnya ini. Ya, silakan lihat lagi materi kalkulus ya. Ini ada beberapa bentuk khusus dari integral yang bisa kita selesaikan. Kalau ini mudah ya. Kalau ini kan berarti kan ln mutlak X berarti ya. Ya, karena X-nya tidak sama dengan 0, kita bisa tuliskan ln mutlak X. Tapi yang bagian kiri, nah silakan dicoba ya, silakan dilanjutkan. Nanti kita dapatkan solusi dalam V ya, V-nya sekian. Nah, ketika sudah dapat solusi V, maka solusi Y-nya kita bisa tuliskan menjadi Vx dikali X ya. Jadi apa nanti solusi si V? Nanti kalikan dengan si X ya. Oke, untuk yang ini silakan Anda coba sendiri. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, bagi yang sudah atau yang mau untuk memperlihatkan kerjaannya.